Selamat mendengarkan. Zean melaju dengan kecepatan tinggi. Dia sebahagia ini dengan harapan sebentar lagi akan terlepas dari pernikahan semacam itu. Rasanya lebih bahagia dari sekedar membawa kabar baik untuk sang papa. Hingga ketika mobilnya mendadak berhenti tiba-tiba dan hal itu membuat Zean kesal seketika. Entah kenapa harus rusak di saat ini. Keadaan mendesak dan dia yakin sang papa tengah menunggu kabar darinya. Rusak apanya? Zean sama sekali tidak bisa menyelesaikan masalah semacam ini. Dia memang pintar, tapi tidak semua hal Zean mampu hingga dia mencoba memastikan walau sebenarnya tidak mengerti sama sekali. Rusak apanya? Di tengah dirinya yang tengah sibuk, suara berat seorang pria menghampiri. Dan kini berdiri di sampingnya, Zean menyadari bau tak sedap dari pria di sampingnya. Hingga pelan-pelan dia melangkah, menghindari pria itu tanpa bermaksud menyakiti hatinya. Entahlah, aku tidak mengerti. Zean? Baru saja hatinya merutuki bau tak sedap dari pria itu, kini mata Zean dibuat mengembun ketika melihat saudara kembarnya. Keadaannya benar-benar berbeda. Penampilan Zean 180 derajat dan tidak dapat Zean bayangkan berapa lama pakaian pria itu tidak dicuci. Kau masih manja ternyata. Soal begini saja tidak bisa, Zean. Tidak peduli dengan keterkejutan saudaranya, Zean segera memeriksa mobil Zean yang berhenti mendadak tidak jauh dari bengkel tempatnya bekerja. Iya, kematian Ibra membuatnya kembali dan mencari pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Paham betul mengapa ekspresi wajah saudaranya begitu. Mungkin saja terkejut lantaran perubahan diri Zean. Apalagi dirinya yang bermandikan keringat dan oli, jelas saja menimbulkan tanya di benak Zean. Berapa lama kau tidak mandi, Zean? Bukan itu sebenarnya yang ingin dia tanyakan. Akan tetapi hidung Zean yang terlanjur sensitif, tiba-tiba bertanya hal semacam itu. Beruntung saja Zean tidak terlalu peduli, dan memilih fokus untuk memperbaiki kerusakan di mobil Zean. Beberapa pertanyaan dari Zean sama sekali tidak dia jawab, hingga ketika selesai barulah dia menyeka keringat. Melihat ekspresi Zean, dia berinisiatif mengusap wajah Zean dengan telapak tangan kotornya. Sontak, hal itu membuat Zean yang tidak terbiasa dengan hal kotor sedikit saja menjauh seketika. Cih, aku sekotor itu kah, Tuan Muda? Apa maksudmu? Aku tidak bermaksud begitu. Setiap bertemu Zean, pria itu paham sarahan dan dendam begitu menyala di mata saudaranya. Entah sehancur apa mentalnya hidup di luaran tanpa selembar uang sang papa. Membayangkannya saja hati Zean terasa sakit. Kau ada di sini. Kenapa tidak pulang saja, Zean? Tidak ada tempat untuk pulang, Zean. Papa lebih mencintai kekayaan dan menantu bak bidadarinya itu. Ucap Zean mengembuskan asap rokok yang sejenak menjadi penenangnya. Bidadari? Di matamu dia bidadari? Bukankah gelarnya begitu? Istri Zean Andrea Tama bukanlah manusia, melainkan bidadari. Ejek Zean mengingat bagaimana cara media memuja seorang Natalia sebagai wanita di balik suksesnya Zean di usia muda. Terserah kaulah, Zean. Dia yang tadi mempermasalahkan bau badan Zean tampaknya mulai terbiasa dan kini memilih duduk di sebelah saudaranya. Perbedaan mereka sungguh nyata. Bak langit dan bumi. Zean lagi-lagi tertawa sumbang dengan keadaan ini. Kehidupanmu bagaimana? Apa baik-baik saja? Of course. Seperti yang kau lihat, aku masih bisa makan tanpa uang papa. Jawabnya tanpa sedikit pun melihat ke arah Zean. Beberapa waktu lalu Natalia mengira aku ke klub malam. Itu pasti dirimu, kan? Ya, mungkin. Zean terlihat dingin. Memang begitu caranya bicara. Selain dingin, pria ini juga lebih tidak berotak dibandingkan Zean. Entah siapa yang menjadi penyebab Zean marah, Mikael atau dirinya. Pernikahanmu bagaimana? Papa belum tahu ulahmu. Sudah, tapi papa tidak marah. Zean terdiam sesaat. Rokok yang tadinya masih menyala, tiba-tiba dia genggam. Dan hal itu sontak membuat Zean meneguk salivanya pahit. Apa tidak panas? Pikir Zean bingung sendiri. Lalu istri pertamamu bagaimana? Aku akan menceraikannya. Wanita murahan itu lebih bejat dari yang kukira. Tidak hanya aku yang dia bohongi, tapi papa dan juga penggemarnya. Ini menarik. Zean mengerutkan dahi dan meminta Zean menjelaskan duduk perkaranya. Sejak awal pertikaiannya dengan Mikael, Zean sudah melimpahkan kesalahan pada Natalia. Mendengar semua penuturan Zean, rasa sakit dan dendam yang sejak kemarin menjalar, kini kian subur saja. Keparat, kenapa tidak kau katakan padaku? Aku baru tahu, Zean. Natalia adalah penyebab dunia kita jungkir balik begini, Zean. Andai saja wanita itu tidak lahir ke dunia,
Papa tidak akan mengacaukan kita saat ini. Sean sudah mengalah. Dia memilih pergi dari keluarga Megantara dan tidak pernah berpikir kembali lantaran mengira pernikahan saudaranya memang baik-baik saja. Nyatanya, lebih buruk dari yang dia kira, dan hal ini jelas membuat Sean marah besar. Isi perjanjian konyol itu masih berlaku. Ya, untuk itu aku berusaha mencari alasan untuk bisa berpisah tanpa menyebabkan kehancuran perusahaan, Sean. Jika kau yang menceraikannya, maka akan percuma. Kau tidak tahu selicik apa dia dan Halim Keparat itu. Apalagi pernikahan mereka tidak dapat kau buktikan hanya dengan foto-foto dan pengakuan sahabatnya, Sean. Mungkin jalan Sean sudah terdengar paling logis. Akan tetapi, setelah mendengar ucapan Sean, dia sejenak berubah pikiran. Masih teringat jelas bagaimana Halim turut serta menjadi penghalang ketika dia ingin berpisah kala itu dari Natalia. Lalu bagaimana, Sean? Jika menunggu dia yang menggugatku, maka tidak akan pernah terjadi. Sean tersenyum miring. Otak cerdiknya mulai menjalar kemana-mana hingga menciptakan jalan sendiri, tanpa membuat Sean menjadi penjahat di sini. Tidak sulit membuat wanita lelah dan menyerah. Terlepas dari apapun alasan dia memilikimu, apalagi dengan aib dia yang ada di tanganmu. Jangan terlalu mudah melepaskannya. Jadilah pendendam dan balaskan semua kebohongan Natalia selama ini. Kau lihat, aku bahkan harus bekerja dengan cara ini karena dia masuk ke keluarga kita. Apa yang kau rencanakan sebenarnya, Sean? Tanya Sean datar dan dia dapat memahami ada sesuatu yang pria ini tata dalam pikirannya. Kau sepertinya payah dalam hal ini. Serahkan saja padaku. Berikan aku waktu untuk membuat Natalia menyerah dengan sendirinya. Dengan cara yang begini, tidak ada drama Halim sakit jantung, Sean. Maksudmu? Tukar posisi? Ya, anggap saja balas budi. Kau sering membantuku mengerjakan ujian waktu itu. Awas saja sampai kau sentuh. Ucap Sean dan hal itu sontak membuat Sean berdecak sebal. Senakal-nakalnya aku, selera aku tetap tinggi, Sean. Seperti Sheila contohnya, keparat kau. Haha, memang aku keparat, Sean. Papa bagaimana? Apa dia perlu tahu rencana kita? Tanya Sean kemudian. Secara alami hatinya mendadak berpihak dan percaya pada Sean. Jangan sepenuhnya. Katakan saja niat awal, bahwa kau ingin membuat Natalia yang menggugat. Papa terlalu percaya diri perceraian itu akan diterima Halim. Otak bisnis pria itu tidak mungkin mau rugi. Ujar Sean menghela napas panjang. Dia tengah meratapi kebodohan sang papa yang diperdaya harta hingga membuat Sean terjebak saat ini. Kan? Sean terlalu baik untuk Natalia. Bahkan setelah semua kebohongan yang telah dia lakukan, pria itu sama sekali tidak memiliki keinginan untuk membuatnya menangis darah. Namun hal itu berbeda jika Sean yang bicara. Mengetahui wanita pembawa sial itu mengelabui keluarganya sedalam itu, jelas saja dia marah. Sesuai rencana awal, ia mengetahui hal ini hanya mereka berdua. Mikael hanya menyetujui kalau Sean mengatakan akan bergerak dengan caranya, tanpa harus menyerang Halim secara terang-terangan. Meski sempat terjadi drama sakit kepala akibat mendengar kelakuan menantunya, Mikael kini merasa lebih baik dan membebaskan Sean untuk berbuat semaunya. Dia juga tidak tinggal diam. Selama Sean menyingkirkan Natalia, pria itu akan terus mengambil alih Halim dan membuat pria itu terlena dengan hubungan yang terlihat sama sekali tidak ada cacatnya. Terlanjur, semua bermula dari sandiwara, dan biarlah sandiwara itu yang menyelesaikannya. Begitulah ucapan Mikael yang dia lontarkan usai melihat bukti nyata perselingkuhan menantunya. Semua harus berjalan sebaik mungkin, dan Sean tidak ingin apa yang mereka rencanakan kacau begitu saja. Perbedaan Sean dan dirinya membuat mereka perlu waktu. Suatu minggu Sean dia minta merawat diri dan berhenti bekerja demi membuat segala sesuatu sedikit masuk akal. Namun memang jelas tidak akan mudah membuat Sean sebening Sean dalam waktu singkat. Hal ini sudah Sean duga, hingga dia sengaja terbang keluar kota sejak 1 minggu lalu demi mengelabui Natalia. Tentu dengan membawa serta istri tercintanya. Sheila yang tiba-tiba diajak liburan jelas saja bingung. Di tengah pekerjaan menumpuk, Sean tiba-tiba mengajaknya pergi. Sementara Yuda yang tidak tahu apa-apa hanya bisa menunggu bosnya pulang dari bulan madu berkedok pekerjaan itu. Bukan berarti Sean ingin menipu Yuda juga. Akan tetapi, hal ini memang sudah kesepakatan antara mereka berdua. 1 minggu telah berlalu, dan waktu istirahat Sean sudah usai. Hari ini pertamanya menjalankan peran sebagai Sean di kantor. Tentu saja Yuda bersiap menyambutnya. Pria itu sudah berdiri di depan ruang sang prestir,
dengan harapan ingin menyapa Sheila juga. Iya, meski wanita itu sudah menjadi istri bosnya, tetap saja dia ingin menyapa Sheila pagi ini. Namun pagi ini matanya sudah dibuat bingung dengan penampilan bosnya. Kacamata hitam, dan rambut yang sedikit pendek dari sebelumnya. Apa mungkin sengaja merubah penampilan? Pikir Yuda. Selamat pagi, Pak. Yuda menepis sejenak pikirannya. Mungkin pengantin baru auranya akan berbeda setelah bulan madu. Mata Yuda masih sangat jeli memperhatikan tangan Zean. Tentu saja sedikit berbeda dari Zean. Wah, Anda rajin olahraga sekarang. Pertanyaan itu spontan sebenarnya. Yuda sama sekali tidak sadar dan secepat mungkin dia meminta maaf lantaran terlalu lancang pada atasannya. Akan tetapi hal tidak terduga justru Yuda dapatkan pagi ini. Ya, olahraga malam lebih tepatnya. Jaga matamu, Yuda. Aku sudah punya istri dan tidak tertarik dengan laki-laki. Ucapnya datar disertai tawa kecil yang membuat Yuda sejenak lebih tenang. Kerasukan apa? Tumben tidak tersinggung. Yuda hanya tersenyum simpul mendengar jawaban Zean. Sheila benar-benar mengubah bosnya hingga mulut pedasnya sedikit bisa dijaga. Atau mungkin memang belum saja. Entahlah, saat ini Yuda berharap juga atasannya tidak mudah tersinggung lagi. Oh ya, sekretaris Anda apa belum bisa masuk, Pak? Zean tampak berpikir. Dia menatap Yuda dari balik kacamata hitam itu penuh ketelitian. Memastikan jika siapapun tidak curiga siapa dirinya, termasuk orang yang paling dekat dengan Zean. Sudah aku pecat. Aku tidak mau sakit jiwa kerang, Gara. Zean sudah mengatakan banyak hal untuk membuat Zean benar-benar seakan dirinya. Pernyataan ini jelas saja membuat Yuda sama sekali tidak curiga. Meski jujur saja Zean sadar. Pasti Yuda sedikit terkejut dengan perbedaan warna kulitnya. Hah? Pecat lagi? Kau tuli? Perlu kuulangi, Yuda? Mulutnya kembali ke pengaturan awal. Memang salah Yuda berharap lebih jika pria ini akan lemah lembut. Hari pertama masuk kerja, dan Yuda kembali harus dibuat repot dengan permintaan Zean. Kriterianya bagaimana? Seperti biasa, pastikan menguasai bidangnya. Dan jangan terlalu cantik. Aku tidak ingin Sheila cemburu. Sebagaimana pesan Zean, sekretaris baru tidak boleh lebih cantik dan lebih muda dari Sheila. Zean sebenarnya tidak begitu peduli. Toh peran dia yang sebenarnya adalah di hadapan Natalia. Akan tetapi entah Zean tengah mengambil kesempatan atau apa. Pria itu meminta Zean bertukar posisi sepenuhnya. Sekarang, Pak. Tahun depan. Jawab Zean santai. Tapi bibit kemarahan sudah terpupuk dalam benaknya. Syukurlah, pekerjaan saya padat sekali. Yuda, ya sekarang pertanyaanmu konyol sekali. Kata Zean kemudian berlalu masuk ke ruangan Zean. Belum apa-apa kepalanya sudah sakit. Apa mungkin Zean menderita seberat ini selama dia tinggalkan? Pikir Zean. Jujur saja, sebenarnya dia juga khawatir tidak akan mampu menjalani peran sebagai Zean sepenuhnya. Dunia mereka terlalu berbeda. Dan kali ini Zean paksakan demi membuat saudaranya menikmati kebahagiaan. Zean duduk di kursi kebesarannya, nyaman dan empuk sebagaimana yang kerap dia rasakan ketika ikut Michael ke kantor dahulu. Kini dia akan memainkan sebuah drama yang berperan amat penting tentu saja. Sepertinya akan membosankan. Zean harus membayar mahal nanti. Zean mengutak-atik sebuah benda yang ada di mejanya. Berada di ruangan dingin dan kursi empuk membuat Zean mengantuk seketika. Padahal tadi malam dia sudah tidur nyenyak di ranjang Zean. Bersambung.